Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan ada penguraiannya. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat berterima kasih kepadamu karena hari ini kami boleh mengalami kekuatan, kasih, kemurahan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami memberikan kesempatan yang baik ini. Kami akan membaca Alkitab, mendengarkan penguraiannya. Roh Kudus tolong semua kami. Berikan kepada kami pengertian sehingga penguraian firman Allah dibaca, didengarkan, disimak, ditaruh dalam hati. Sehingga kami menjadi orang Kristen yang menghargai Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan kami. Bahwa Allah yang sudah memelihara kami boleh menjadi bagian yang penting dalam hidup kami. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan secara khusus kepada bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir itu berbicara kepada Musa supaya Musa sampaikan kepada bangsa ini. Pada waktu itu mereka sudah melewati satu lembah yang namanya Rafidim. Dan kemudian mereka ada di padang gurun Sinai dalam perjalanan yang tidak gampang. Dan mereka berkemah di padang gurun itu. Di depan gunung Sinai, saudara. Nah, lalu Musa naik menghadap Tuhan di gunung Sinai. Dan kemudian Tuhan berbicara, katakan kepada bangsa Israel seperti ini, bahwa aku sudah menolong mereka keluar dari tanah Mesir, dan bagaimana Tuhan memimpin mereka. Dan sekarang katakan, kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, berpegang kepada perjanjian Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Kata firman Tuhan. Kata Tuhan seperti itu, saudara. Wah, dahsyat. Ini juga berbicara buat kita orang percaya pada saat ini. Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa semua yang percaya kepada Yesus itu menjadi harta kesayangan Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Nah, indah sekali. Harta kesayangan Tuhan. Bagaimana saya dengan saudara bisa menjadi harta kesayangan Tuhan? Kita perlu tahu bahwa Allah menciptakan kita dalam kandungan ibu kita. Allah mempunyai rencana. Dan kemudian pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita dengar firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus, maka Alkitab mengatakan dalam Efesus 1 ayat 12 bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus dalam hidup saya dan hidup saudara. Ini menjadi jaminan sebagai orang percaya. Dalam perjanjian lama kepada Israel, Tuhan berbicara melalui Musa. Kalau kamu mendengarkan serius sungguh-sungguh firman Tuhan dan melakukannya, maka kamu menjadi harta kesayanganku sendiri. Dalam perjanjian baru, saudara, Alkitab menulis bahwa kita yang percaya kepada Yesus telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Tuhan menebus kita bukan dengan perak, dengan emas. Emas merupakan harta yang sangat berharga. Saat ini dalam pandemi ini harga emas melonjak sampai 1.000 lebih. Kalau tidak salah 1.500-an. Dari sebelumnya yang hanya harga 800.000. Orang berlomba-lomba simpan emas, membeli emas, karena menjadi simpanan yang sangat berharga. Kita telah ditebus dari cara hidup kita. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, bukan karena ukuran manusia, ganteng, punya simpanan, tidak punya simpanan uang di bank. Tuhan menjadikan kita harta kesayangannya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa berpikir, Allah pencipta langit dan bumi itu mengatakan, kamu harta kesayanganku. Oh, bangga sekali. Saya sangat bangga bahwa Tuhan mengatakan saya adalah harta kesayangan. Kemudian dalam Ulangan pasal 32, Tuhan bicara bahwa dijaganya, diawasinya, dilindunginya seperti mata, seperti biji matanya. Sangat berharga. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya ingin mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kesulitan apapun, kesukaan apapun, terpuruk mungkin, sedang sakit, sedang menderita di tempat tidur, tidak bisa berbuat apa-apa, memerlukan orang lain untuk menolong. Saya ingin mengatakan, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah harta kesayangan Tuhan. Milik Tuhan. Dan begitu dahsyat, selama kita masih hidup, firman Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, bagaimanapun keadaannya, yakinlah bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang menjadi jaminan, sebagai jaminan yang Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bahwa kita itu adalah milik Allah. Jadi Allah melihat dalam diri kita, kita juga yakin dan percaya bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudusnya tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saya tidak tahu sampai di mana sikap kita terhadap Tuhan pada saat ini. Tapi mari jalani hidup ini dengan keyakinan. Apapun yang terjadi, bahkan kematian pun menjelang mengambil kita. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari teruslah setia dengan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita buat untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang tidak bisa ke gereja, ada siaran-siaran khususnya dari gereja kita, Gerakan Pentakosta Malta Cimahi, hari Minggu. Ada rekaman di YouTube. Demikian juga sekarang hari Rabu. Sehingga yang di rumah juga boleh mendapatkan firman Tuhan. Saudara, saya, keluarga kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah bertobat, memberi diri dibaptis, yakin bahwa Roh Kudus diam di dalam hidup saudara, memimpin untuk taat, menolong untuk setia kepada Tuhan. Kita adalah milik Tuhan yang sudah dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana, emas atau perak, atau uang yang banyak. Kita tidak dibeli dengan itu.
tapi oleh darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau melihat semua kami. Tidak ada yang tersembunyi. Kami senang sekali Tuhan bahwa Engkau mengatakan melalui kitab Keluaran, Engkau mengatakan melalui kitab Maleaki dan juga kitab Roma, bahwa kami adalah milik Tuhan. Harta kesayangan Tuhan yang dibeli, dirampas oleh Tuhan dari hidup yang tidak memuliakan Allah, dari hidup keberdosaan, dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kami boleh mengerti pada pagi ini, kami bukan orang yang biasa saja, tapi orang yang berharga di mata Tuhan. Semua orang boleh menganggap remeh kami, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam perjalanan hidup. Yakinkan kami bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan, mati kami juga kami di dalam Tuhan, dan kami adalah milik Tuhan. Terima kasih, berkati semua Bapak Ibu yang terbaring, yang sakit, yang tidak bisa berbuat banyak, dan semua yang mengalami persoalan hidup Tuhan, mari Engkau jamah. Jamah dan yakinkan bahwa sebagai milik Tuhan kami dijaga, diawasi, dipimpin, ditolong, dan juga diberikan jalan keluar dalam masalah hidup apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.